Kami sudah terhubung dengan Bang Margarito. Assalamualaikum, Bang. Salam. Bang Margarito, melalui sambungan telepon ini, bisa dengar suara saya, Bang? Dengar. Oke. Bang, ini wartawan nunggu dari pagi sampai malam ini, Bang. Nungguin Febri Ardiansyah diperiksa 7 jam lebih. Pertanyaan publik, jadi ditahan atau enggak? Menurut Bang Margarito, mending ditahan atau tidak, Bang? Tahan nih. Tahan ya? Saya udah bilang dari beberapa hari lalu akan ditahan di pemeriksaan kedua atau pemeriksaan ketiga dia akan ditahan. Oh, gitu, Bang. Ya kan udah ngomong itu kemarin di Sindo tuh, di Sindo podcast tuh. Oh, Sindo podcast. Saya bilang itu, kalau paling 2 atau 3 di pemeriksaan kedua atau 3 dia ditahan. Oh, yang kemarin di To The Point aja itu ya, Bang? Hah? Ya itu dia tuh. Nah itu kalau dia di situ tuh. Kan satu-satunya tuh nanti di semua podcast itu cuma Sindo doang itu yang bilang itu tuh. Gak ada yang lain tuh. Nah, ini kalau mengungkap kasusnya ketika Febri Ardiansyah ditahan, proses berikutnya apa saja tahapannya, Bang, supaya keungkap tidak hanya 2 tersangka? Kalau sudah ditahan ya udah tahan aja, biasa aja itu. Ya. Pemeriksaan itu kan cuma memudahkan mereka untuk melakukan pemeriksaan, sehingga kapan-kapan mereka mau periksa ya periksa aja gitu kan, karena dia udah ditahan gitu. Tidak seperti kemarin-kemarin lagi, itu doang gitu. Oh, itu aja? Dan memang secara hukum ada alasan cukup untuk dilakukan penahanan hari ini gitu ya. Mengapa? Karena kan tadi saya dengar di berita Anda itu, kan kawan ini sudah harus diperiksa hari Rabu kalau nggak salah ya. Ya. Tapi dia kan nggak datang, terus ya katanya ya sakit, dia mencret, kayak dia flu, kayak dia apa kita nggak tahu gitu ya. Terus tadi ini bisa baru selang 2 hari dia udah bisa diperiksa. Itu berarti kan ada alasan untuk mencurigai bahwa sakit yang kemarin itu bisa jadi tidak cukup valid. Ya gitu kan, dan itu memberikan alasan kepada penyidik untuk melakukan penahanan. Karena salah satu di antara 8 syarat untuk melakukan penahanan adalah orang itu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan yang tidak cukup dapat diyakini gitu. Itu salah satu alasan penahanan. Dan hari Rabu kemarin kan dia tidak datang, dia bilang sakit. Tapi kok hari Jumat sudah bisa diperiksa, itu berarti kan dalam penelaran yang logis itu beralasan untuk dicurigai. Begitu itu. Bang, soal ini, Bang, kan publik ini nanya nih, Bang, katanya kalau dia sebelumnya di Jampitsus, sekarang diperiksa di Kejaksaan Agung, supaya kita tetap percaya bahwa ini akan berjalan dengan baik, Bang. Ini pondasi kita percayanya apa nih, Bang? Anda bayangkan itu, memang pernah ada itu Jamwas yang bikin press conference. Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, baru tadi ini kan Jamwas, itu berarti kan kasus ini kan high profile, gitu. Jadi top news di tengah publik kita, begitu kan, sampai untuk memberikan penjelasan saja itu mesti Jamwas yang turun, dan itu luar biasa tuh. Dari situ itu cukup satu. Lalu koordinator penyidikan itu Jamwas. Gila nggak coba tuh? Coba tuh. Gila nggak? Itu kan berarti mereka memberikan atensi luar biasa kan itu. Dan kan saya udah bilang gitu sama Sindo tuh. Ya. Saya bilang Anda mesti percaya, karena ini penyidiknya top. Orang-orang ini akan menulis diri mereka dalam sejarah hukum Indonesia sebagai orang-orang hebat. Apakah mereka penyidik ini tidak? Halo? Bang Margarito? Halo, Bang. Halo, Bang Margarito, bisa mendengar suara saya? Aduh, kita mencoba menghubungi lagi ya dengan Bang Margarito ya. Saya kasih kesimpulan sedikit. Ini menarik nih pemirsa ya, dengan yang disampaikan Bang Margarito tadi. Bagaimana kita bisa tidak percaya dengan kejaksaan untuk mengusut kasus Febri Ardiansyah? Karena kasus ini disiapkan tim 9 di sana, di mana ada Jamwas yang juga mengumumkan memberikan perkembangan terkini tentang kasus ini, membuktikan keseriusan kasus untuk bisa diusut tuntas oleh kejaksaan. Salah satu yang juga disoroti oleh Bang Margarito adalah tadi yang disampaikan tentang penahanan. Meskipun kita masih menunggu ya tentang status ini ditahan atau tidak, tapi Bang Margarito mengatakan Febri Ardiansyah akan ditahan. Ya, sayang kita belum terhubung. Mungkin teman-teman bisa telepon lagi ya, nanti kita coba hubungin lagi ya Bang Margarito ya. Kita baca gambar. Ini adalah sejumlah aksi
pengunjuk rasa sejumlah mahasiswa yang berada di depan Kejaksaan Agung bersama-sama mengawal jalannya pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah. Ya, termasuk menjawab pertanyaan netizen juga nih, di mana kita kawal bersama-sama aksi yang terjadi di depan Kejaksaan Agung, termasuk yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa. Ada lilin di sana, ada apa itu, poster ya, dicari tertulis di sana ya. Oh, ada gambar Febri Adriansyah ketika menjabat sebagai Jampitsus di situ. Menarik nih, gambar sebelah kiri bawah tadi pemirsa ya. Dan ini dipastikan ya untuk mungkin mahasiswa di sana mungkin nonton juga atau yang pemirsa menyaksikan ini bahwa diungkap Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah sudah dilakukan sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan menarik yang disampaikan Bang Margarito tadi bahwa Febri Adriansyah kemungkinan besar akan ditahan. Tapi itu kan disampaikan Bang Margarito ya. Kita akan pastikan lagi bagaimana selengkapnya. Sementara gambar di sebelah kiri saya ini ada dua, atas bawahnya ini ya, adalah gambar terkini situasi langsung di Kejaksaan Agung, di mana Febri Adriansyah diperiksa itu di gedung utama Kejaksaan Agung, bukan di gedung bundar Kejaksaan Agung ya. Jadi pemeriksaan dilakukan di gedung utama Kejaksaan Agung. Ya, tim 9 kasus Febri Adriansyah dipimpin Jamwas, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono, pemirsa. Ini termasuk yang juga kita tunggu bersama-sama ya. Kemarin sempat, ya ini barusan kita berbincang dengan Bang Margarito, bagaimana pandangannya bahwa publik harus memberikan kepercayaan kepada kejaksaan karena banyak bukti yang sudah mulai diseriusi oleh pihak kejaksaan membuka kasus ini, mengungkap tuntas kasus ini. Salah satunya adalah Jamwas sempat mengupdate bagaimana situasi progres dari pengembangan kasusnya. Pemeriksaan dilakukan, panggilan 2 kalinya meskipun sempat tidak datang ketika hari Rabu kemarin. Tapi diperiksa hari ini sudah ya. Baik, Bang Margarito, selamat malam. Sempat putus tadi Bang Margarito, halo. Halo. Ya, sempat putus tadi Bang. Udah jelas Bang suara saya Bang? Ya, jelas. Nah, dilanjutkan tadi Bang, sempat terputus tadi Bang yang disampaikan soal penanganan kasus perkara ini Bang. Iya, itu kan coba Anda bayangkan, ini koordinator penyidiknya 9 penyidik itu orang-orang hebat, mantan-mantan KPK, mantan-mantan Wakajati, satu ya. Terus koordinatornya Jamwas. Ya. Bagaimana kalau mereka tidak sendiri, ngapain cari orang-orang hebat itu? Penyidiknya sudah hebat, koordinator penyidikannya Jamwas. Kalau mereka tidak berikan atensi gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya pada kejaksaan. Berarti dan karena itu kita juga beralasan untuk percaya bahwa ini orang akan ditahan. Dan saya sudah bilang di Sindo 2 hari lalu berapa hari lalu itu. Ya, kemarin. Tahan. Ya, saya bilang ini orang akan ditahan. Kalau nggak salah ini malam-malam ini kan kalau tidak salah di live tadi itu, saya lihat tadi itu ada mobil-mobil tahanan sudah ada di depan tuh. Ada. Ah, itu dia tuh. Ngapain bawa mobil tahanan ke situ? Nggak mungkin bilang, iseng parkir di situ ya Bang ya? Tahu tuh? Nggak mungkin iseng parkir di situ mobil tahanannya ya? Ngapain mobil tahanan kan di gudang di bawah tempatnya, ngapain di depan situ? Iya. Menarik nih. Berarti kita harus mulai move on ya Bang? Nggak perlu lagi mikirin soal kok dilimpahkan, digeser dari polisi ke kejaksaan. Kalau saya sih dari awal sih optimis. Kan sudah bilang sama Haji Ike itu sama Mr. Pur. Gitu. Orang bilang begini, saya bilang enggak, pasti ditahan. Pur bilang yakin, pasti. Kan saya hitung teknis. Saya nggak menghitung politiknya, saya menghitung teknisnya. Begitu. Kalau boleh tahu hitungan teknisnya gimana Bang? Kan kawan ini kan mula-mula kan diperiksa oleh teman-teman dari penyidik Kortas Tipikor. Ya. Begitu ya. Lalu penyerahan ke sana itu sempat jadi polemik. Ada macam-macam orang bilang tidak sah lah, inilah itu segala macam itu kan. Persis. Nah, satu. Tapi kan ini barang tetap saja sudah dilimpahkan. Baru dilimpahkan tidak mungkin ditahan.
Nggak mungkin tahan, jadi mesti diperiksa dulu. Nah, ini kan baru sekali periksa, bagaimana bisa ditahan? Nah, begitu. Tapi penyidik-penyidik di Kejaksaan Agung itu memerlukan dulu validasi status dia sebagai tersangka. Kan status dia sebagai tersangka itu sedang dipolemikan. Polisi tidak sah lah, inilah itu segala macam kan. Jadi perlu divalidasi oleh teman-teman di sana. Setelah mereka validasi, Anda mau bilang apa? Mau masih mempersoalkan status dia sebagai tersangka? Oke, sudah periksa dia sebagai tersangka kok. Anda mau persoalkan apanya? Nah, setelah itu saya bilang, kan itu baru sedikit tuh. Baru berapa pertanyaan tuh dari 18 pertanyaan itu kan paling mungkin 8 doang tuh, 10 doang itu yang substansial, selebihnya formil, nama, alamat, agama, macam-macam tuh. Nah, kira-kira itu. Nah, setelah itu tunggu tuh. Jadi setelah itu butuh periksa lagi pendalaman sedikit lagi. Nah, pendalaman sedikit lagi itu dimakan ya. Oh. Tapi publik nanya tuh Bang, Don Rito ditahan kemarin langsung, kalau Febri belum. Nggak apa-apa, kan itu juga orang sudah itu. Kalau Don Rito sudah tahan, ini orang akan tahan. Kalau ini orang dituduh bersama-sama, maka mau gimana? Gitu. Kalau itu saya menghitung begitu, kawan. Bang, nanti akan ada tersangka-tersangka baru lagi nggak Bang? Oh pasti. Oh tapi kalau di Asabri ini mesti ada tersangka baru. Asabri ya? Mesti ada, absolutely ada. Tenang aja bos. Ini ada benang merahnya nggak satu sama lain Bang? Hah? Kan ini begini bos. Ini kan Mr. Hotman Paris, kawan itu kan di press conference kan dia bilang, kenapa sih tidak tetapkan itu si siapa? Tan Kiang jadi tersangka. Gitu kan? Nah, karena dia bilang dia ada dugaan uang itu yang diterima dari masalah sekarang itu berasal dari dia. Begitu kan? Nah, orang ini dia akan diperiksa. Kan dia belum periksa sekarang nih, bentar lagi diperiksa nih. Iya. Itu juga sempat ditanya. Kita lihat ya nanti. Saya tidak mau mendahului, tapi teknis perkara nanti akan menentukan, bukti nanti akan bicara. Buktilah yang menuntun kita, menuntun penyidik-penyidik itu pergi ke sampai pada kesimpulan untuk melakukan penahanan. Bang, ini akan sejauh apa nih Bang nanti ditariknya Bang? Ini nyambung ke sini, mungkin pengusaha, mungkin oknum pejabat, kita nggak tahu. Ini sepanjang apa, sejauh apa Bang nanti Bang? Potensinya Bang? Halo? Bang Margarito? Putus lagi. Halo Bang? Aduh. Kita coba terhubung. Sepertinya lagi di jalan ya Bang Margarito ya. Sepertinya lagi di jalan Bang Margarito. Jadi sinyalnya putus-putus pemirsa. Menarik ya, seperti yang disampaikan Bang Margarito. Tan Kiang mungkin menyaksikan acara ini sering dikait-kaitkan ya namanya begitu. Akan tetapi statusnya masih saksi dan ya ini dikait-kaitkan karena ketika kita belum mendengarkan dari kejaksaan dan juga dari pembuktian hukumnya, kita belum dengarkan ya tentang nama tersebut. Tapi tadi disebut oleh Bang Margarito, makanya saya sampaikan kembali. Dan sebelumnya juga sudah disampaikan, disebut oleh Hotman Paris ketika masih menjabat sebagai kuasa hukum dari Febri Adriansyah. Meskipun sekarang sudah ini. Halo Bang Margarito. Yo. Bang, pertanyaan saya terakhir tuh Bang. Itu akan bisa sejauh mana nih Bang kasus ini Bang, kalau ditariknya nanti Bang? Apakah akan melibatkan pengusaha, oknum pejabat, sejauh apa nanti ditariknya Bang? Oh tidak, Anda tidak bisa begitu bicara. Gimana Bang? Cara berpikirnya ini based on fact. Oke. Berdasarkan fakta. Jadi nanti faktalah yang akan bicara. Siapa yang harus dimakan? Siapa yang harus ditetapkan tersangka? Siapa yang menjadi saksi? Itu ditentukan oleh fakta. Jadi tergantung pada kedalaman fakta yang digali oleh penyidik dalam penyidikan. Oh gitu. Begitu itu, supaya jangan macam-macam gitu, jangan spekulasi sana, spekulasi sini. Maka secara teknik, ini barang ditentukan oleh fakta. Dan kedalaman fakta atau kekuatan fakta ditentukan oleh kedalaman penyidik-penyidik menggalinya. Semakin cerdas penyidik, semakin hebat fakta yang akan diperoleh. Semakin hebat hukum yang dikonstruksi. Kenapa begitu, saya bilang seperti itu Bang? Soalnya kepikiran siapa yang berpikir untuk menyimpan 74 kg emas di sebuah rumah dan ratusan miliar rupiah di sebuah rumah di money changer dan di resto gitu, Bang? Ente bagaimana? Uang banyak begitu ente ntar jalan-jalan. Kan mesti simpan tuh barang emas itu harganya mahal gitu, duitnya banyak gitu. Kan mesti simpan. Jelas aja, jangan nggak boleh ditaruh di sembarangan tempat, kan mesti simpan.
sampai bikin dinding-dinding juga di dalamnya pakai apa segala macam tuh. Logis saja, ente nggak usah terlalu, ini logis saja, duit banyak begitu kamu simpan, 2.000 perak aja disimpan. Ya, yang nanya kayak gitu kan bukan cuma saya, Iya, kan? Bang Margarito. Maksudnya kenapa nggak disimpan di bank atau di lembaga-lembaga ini gitu loh, Oke. Bang. Itu yang kan itu yang menjadi pertanyaan untuk menggali soal barang bukti itu, Bang Margarito. Jabat, Oh, halo, Bang Margarito. Baik, terima kasih banyak Bang Margarito. Kami sepertinya kita terputus lagi ya dengan Bang Margarito. Tapi terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita. Menarik ya yang disampaikan